berupa isti'anah, atau dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sesuatu yang kita minta adalah suatu tuntunan ilahi yang dikatakan ini tuntunan i'anah, di mana kita akan selalu mendapatkan petunjuk langsung di dalam keseharian kita. Dalam doa-doa kita juga akan mendapatkan informasi tentang baik dan buruknya, tentang persoalan atau problem-problem yang kita akan lakukan. Berguru kepada Allah, kita sering bertanya bagaimana kita bisa berguru kepada Allah, sedangkan suara Allah berbeda dengan suara apa yang kita dengar selama ini. Bahwa mana mungkin seorang manusia macam kita akan bisa mengerti berupa ilham-ilham. Orang macam kotor seperti kita akan mengerti petunjuk-petunjuk Allah. Itu kebanyakan kalangan mengatakan semacam itu. Saya akan berkata, kenapa lebah mampu menangkap suara Allah sehingga dia bisa berbuat sesuatu dengan selaras dengan bahasa Allah itu sendiri. Dia buat semuanya sarangnya dengan indah. Anda perhatikan bagaimana binatang-binatang yang melata, seperti ular, seperti semut dan rayap tadi, bahwa ia mampu menangkap sinyal Allah dengan penciptaan yang terus tidak henti-hentinya. Juga terhadap tanaman-tanaman juga mengerti bahasa Allah yang berupa tidak suara dan tidak huruf. Sedang kita sebagai manusia, khalifah di muka bumi, bagaimana kita tidak mampu? Bagaimana kita tidak punya fasilitas bahwa kita akan bisa menangkap juga suara Allah ke dalam batin kita, walaupun kita adalah orang yang sangat kotor sekalipun. Bagaimana orang kotor tidak mendapatkan petunjuk? Padahal kita boleh mengatakan, ya Tuhan, tunjuk hati saya. Saat apa kita mengatakan, ya Allah, tunjuki saya? Ya Allah, terangi hati saya. Saat bagaimana kita mengatakan, ya terangi hati saya? Kondisi apa yang terjadi saat kita mengatakan terangi saya? Yaitu kondisi yang sangat gelap. Ketika juga mengatakan, ya Tuhan, kasihlah kami hidayah, karena sulit sekali kami berbuat baik. Ya Allah, Allahumma dzakirni minhu ma nasitu. Ya Allah, sadarkan saya, zikirkan saya, karena kami adalah orang selalu lalai. Allahumma alimni minhu ma jahiltu. Ya Allah, kasih tahu saya, alimni, kasih informasi saya, karena saya adalah orang yang paling bodoh. Jadi apa salahnya orang bodoh mengatakan semacam itu? Apa salahnya orang yang tersesat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ya Allah, kami bersembah, kami bersujud, tuntun kami ya Allah. Ya Allah, kami tersesat, tunjuki saya yang jalan yang lurus. Nah, ini suatu fasilitas untuk kita, bahwa memungkinkan orang sesat macam kita, memungkinkan orang yang bingung macam kita, memungkinkan orang yang gelisah datang kepada Allah. Sehingga Allah berkata, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah menurunkan sakinah ke dalam hati yang gelisah. Jadi syaratnya pun tidak berat-berat. Yang gelisah silakan datang ke Allah, Allah akan turunkan. Yang kotor hati, Allah mengatakan laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna yuzakki may yasha. Kalaulah tidak ada kekuatanku dan rahmatku, kalian semua tidak pernah bersih hatinya selama-lamanya. Walakinna yuzakki may yasha. Allah yang menurunkan, yang membersihkan hati kita. Jadi inilah dasar yang saya gunakan mengapa berguru kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, di dalam berguru ini kita tidak perlu takut kepada setan, atau sering mengatakan tanpa manusia yang mendampinginya, setanlah yang akan mendampinginya. Ini persoalan yang sering diperdebatkan. Padahal manusia siapa yang mampu membuka hidayah? Manusia siapa yang membersihkan hati seseorang? Mampukah seseorang itu membuka hidayah? Mampukah seseorang itu memberikan tentang nur? Tahukah dia
ketika sang murid jauh dari dirinya, kemudian dia berbohong, kemudian dia berzina, kemudian dia sholat tidak, bisakah kita mencabut setan yang ada dalam diri orang itu, bahwa berbohong itu juga dari setan, kemudian berbuat maksiat juga dari setan? Mampukah seseorang macam saya mengambil hati atau kekotoran sang murid tadi sehingga orang itu menjadi terbuka hijabnya, atau menjadi orang yang tunduk kepada Allah dengan apa yang dikatakan kekuatan nur kita atau kekuatan diri kita sendiri, sedangkan itu semua telah dibantah oleh Allah. Tidak ada satupun orang yang mampu memberikan petunjuk kepada falan tajida lahu waliyan mursyida. Tidak ada satupun orang mampu memberikan petunjuk kepada siapapun, tapi akulah yang beri petunjuk kepada siapa saja, kata Allah. Jadi inilah dikatakan kesiapan kita, mental kita. Setan tidak akan mampu menembus, setan tidak akan mampu menggoda. Di dalam surat Syad 83 dikatakan, fabi izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlas.